Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini. Dalam dimensi yang berbeda, tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum kita melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pembacaan pada pagi hari ini diambil dari Mazmur 130 ayat 7 yang berbunyi, "Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan." Demikian firman Tuhan. Shalom. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, judul perikop kita hari ini adalah seruan dari dalam kesusahan, yakni bagian dari nyanyian ziarah. Bahwa kesusahan yang sesungguhnya yang sangat berarti adalah ketika kita jauh dari Tuhan. Inilah yang menjadi penderitaan yang sesungguhnya. Itu mengapa ketika Yesus Kristus menunjukkan kesetiaannya di Taman Getsemani, itu sedang mengingatkan kita bahwa Yesus Kristus telah menggantikan kita untuk kesusahan yang sebenarnya. Ketika Yesus Kristus mewakilkan kita ketika Ia berseru, "Eloi, Eloi, lama sabachthani," itu pertanda bahwa saudara harus langsung memahami bahwa keterpisahan antara manusia dengan penciptanya adalah penderitaan yang tiada tara. Jika saudara berkata atau berpikir bahwa neraka itu adalah tempat di mana seseorang hanya ditempatkan dan tidak mengalami penderitaan, saudara sedang keliru. Itu mengapa Yesus harus berteriak dengan keras. Dan saudara harus memahami hal tersebut. Ini menjadi perefleksian yang sangat penting dalam kita tentang arti berharap. Ketika Yesus Kristus tidak menunjukkan dirinya dalam inkarnasi, maka kita masih terus dalam bayang-bayang terkait tentang pengharapan yang sejati. Tetapi Kristus telah menyatakan dirinya, firman yang telah menjadi daging, yang mengosongkan diri atau kenosis, dan berinkarnasi, yakni mengambil rupa sama seperti kita. Ketika kita dapat melihat Dia sebagaimana kita dapat menyaksikan dalam hal yang divisualisasikan, maka kita akan semakin memahami satu hal, bahwa sama seperti seorang yang buta telah melihat Yesus Kristus, maka demikianlah kita telah disegarkan jiwanya, bahwa keselamatan kita hanya bersumber dari Allah semata, dan di sanalah letak kebahagiaan yang sejati. Itu mengapa pemazmur menyerukan ini kepada Israel, bahwa hanya pada Tuhanlah ada kasih setia, dan hanya pada Tuhanlah banyak sekali pembebasan. Artinya ketika kita berharap kepada Tuhan, berarti kita telah mengenal siapa diri kita. Persoalan yang sering terjadi adalah kerap manusia menjadikan Allah itu sebagai objek, atau menjadikan Allah itu seperti berada di dalam genggaman yang dapat diteliti. Persoalannya adalah manusia tidak bisa meneliti dirinya sendiri, tetapi bagaimana mungkin manusia dapat meneliti tentang Allah? Ini kekeliruan yang sangat masif, dan ini kekeliruan yang sangat fatal sekali. Kita ingin menyelidiki tentang Allah, tetapi kita gagal untuk menyelidiki diri kita sendiri. Kita banyak sekali melakukan kesalahan dalam diri kita, dalam kehidupan kita, tetapi kita lupa kepada siapa kita harus berharap. Oleh karena itu, saudara yang terkasih, milikilah pengharapan yang sejati itu. Jika Allah berkata bahwa sorga itu diperuntukkan untuk manusia, tentu satu pun dari kita tidak ada yang bisa masuk ke sana. Tetapi puji Tuhan, anugerah Allah telah dinyatakan kepada kita lewat Kristus, sehingga kita diperkenankan dan dilayakkan untuk memasukinya kelak. Jika ada orang yang tidak mau masuk ke dalam surga atau memilih neraka, tentu di sanalah kekeliruan itu sangat besar dan penderitaan itu sedang berlangsung. Maka saudara harus menunjukkan arah pandangan saudara kepada iman yang sesungguhnya itu. Berharap hanya pada Allah semata, karena hanya dari Dialah kita mendapatkan keselamatan.
Jika Allah membalaskan hal yang buruk yang kita lakukan kepadanya, apakah kita masih tetap hidup pada detik ini? Kita harus bertanya pada diri sendiri, mengapa Allah masih memberikan aku napas kehidupan hingga detik ini? Jika aku tidak sesegera mungkin berbalik kepadanya dan menyesali segala perbuatanku dan terus berharap kepadanya, apakah aku mampu berkata bahwa hidupku sangat berarti? Hidup yang berarti itu adalah ketika kita berpaut padanya. Dan saudara, mari kita kembali merenungkan yang diucapkan Yesus Kristus, bahwa ketika aku adalah pokok, kamu adalah rantingnya. Maka jika kamu berada di dalam aku, maka mintalah kepada Bapa, maka akan diberikan kepadamu. Artinya apa? Jika kita telah berada di dalam Kristus, karena kita adalah ranting, tentu kita akan menghasilkan buah, bukan? Pohon akan dikenal dari buahnya. Dan disinilah kita sedang menunjukkan arah pengharapan kita hanya tertuju kepada Allah semata. Tuhan Yesus memberkati kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih ya Bapa atas firman yang boleh kami dengarkan pada saat ini. Hanya padamu-lah kami berserah, dan kepadamu-lah pengharapan kami. Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, yang menyatakan anugerah yang besar kepada kami, dan Engkau telah mengampuni kami. Ampunkan Tuhan segala kelalaian kami, dan kiranya Engkau memampukan kami untuk hidup dan tidak melakukan lagi pelanggaran kami. Terpuji nama-Mu ya Bapa. Dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.